mempersingkat waktu, bisa langsung aja Pak Ilham untuk menyampaikan seminar. Ya, jadi mungkin saya sebagai moderator mungkin saya akan sedikit perkenalkan dulu Pak Ilham Habibie. Mungkin secara singkat dari CV atau dari slide ya. Pak Ilham Habibie memperoleh gelar Dr. Ing di bidang Aeronautical Engineering dari Technische Universiteit München. Kemudian sempat menjadi riset asisten di institut, kemudian mendapatkan pengalaman industri di Boeing Aircraft Company di Seattle, USA. Terus kemudian Bapak Ilham memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk mengembangkan teknologi dan juga entrepreneurship di Indonesia. Salah satu yang mungkin istilahnya itu remarkable ya. Bapak Ilham Habibie menginisiasi sebuah korporasi ya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, mungkin ada yang belum dengar ya. Jadi grup AB ya, AB Group ya. Di mana grup ini adalah semacam investment company yang menanamkan modal yang membawahi banyak perusahaan di bidang natural resources ya, energi dan pertambangan, kemudian manufacture, kemudian teknologi industri, teknologi informatik ya, IT, dan juga finance kalau tidak salah saya pernah membaca dari informasi yang saya dapat. Hal ini sangat menarik ya, karena sebagai seorang profesional atau teknolog ya, namun di Indonesia tidak hanya sekedar dari itu, tapi juga ada istilahnya hal yang bahwa teknologi Indonesia yang bisa bermanfaat untuk budaya kalau kita tidak punya jiwa entrepreneurship. Makanya saya sangat berbahagia sekali bahwa tema pada kali ini adalah teknologi dan entrepreneurship untuk pembangunan di Indonesia. Jadi adalah dua sisi yang saling berkaitan. Pak Ilham Habibie juga selain aktif di bidang profesional juga di bidang organisasional seperti ICMI, Kadin, kemudian BPPT, juga pernah menjadi lecturer atau dosen di ITB gitu, dan masih banyak lagi organisasi. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Ilham Habibie itu. Terima kasih. Tahun yang negara ini. Jadi memang cukup lama. Dan waktu saya meninggalkan Jerman di tahun 94 kalau saya ke Boeing untuk kerja di Amerika, kerja di Boeing. Kemudian saya pulang ke Indonesia dan mulai kerja. Dan tadi itu tidak disebut, tapi perlu juga diketahui bahwa saya semula sebelum saya bekerja sebagai pengusaha di Indonesia, saya sebetulnya kerja sebagai profesional di IPTN. Nah, IPTN saya kira namanya sekarang sudah berubah, namanya PTDI atau PT Dirgantara Indonesia. Dan memang terus terang waktu saya pulang ke Indonesia, saya nggak pernah punya ide mau kerja sebagai itu. Saya mau kerja sebagai profesional saja di bidang itu saja, titik sampai pensiun. Sayangnya datanglah yang namanya Krismon dan rupanya itu agak berdampak kepada nasib daripada PTDI itu sendiri. Jadi waktu itu saya sudah karir di situ, saya mulai sebagai kepala proyek, terus kepala program, kepala divisi, akhirnya menjadi salah satu direksi. Saya waktu itu bertanggung jawab untuk pemasaran dan penjualan. Jadi pada suatu ketika saya pernah beralih dari satu bidang yang lebih ke teknis, teknologi. Memang saya engineer, saya sambil dengan S3-nya engineer semua. Dan tapi suatu saat, khususnya di perusahaan-perusahaan kayak PDD itu, memang kalau kita mau ke marketing atau penjualan itu harus engineer. Karena kalau kita di situ akan berhadapan dengan orang profesional, jadi kelihatan sangat aneh kalau kita tidak bisa berdiskusi dengan pelanggan secara substansial, dia dianggap. Jadi biasanya semua orang di marketing itu semua engineer. Jadi suatu saat saya memang pernah beralih, dan itu buat saya bukan lebih menarik, tapi waktu itu saya sudah agak bosan dengan proyek manajemen, jadi saya pikir. Sayangnya di tahun 2001 perusahaan PDD itu sangat bergejolak. Jadi banyak sekali hal yang terjadi, dan akhirnya saya dengan sangat menyesal dan berat hati harus saya mengundurkan diri. Karena saya mengundurkan diri dan saya nggak tahu saya harus ngapain, saya akhirnya ambil MBA. MBA itu Master of Business Administration. Saya tidak ambil di Jerman karena saya pikir wah saya ada dari dulu di Jerman dulu, mungkin saya perlu sesuatu yang berbeda. Jadi saya ambil di satu universitas di Amerika, namanya University of Chicago, dan saya ambil MBA di situ. Kebetulan dia punya cabang di Singapura.
Jadi saya waktu itu mondar dia di antara Jakarta dan Singapura setiap 5-6 minggu ada 1 minggu kuliah full. Habis itu balik lagi karena saya tentu masih tetap kerja, saya nggak bisa ambil cuti selama setahun setengah, ini waktunya nggak ada. Ya, jadi itu perlu saya tambah. Jadi mengapa saya menyebut itu, karena memang mungkin terkait dengan entrepreneurship itu. Karena menurut saya entrepreneurship memang penting buat Indonesia, tapi bukan satu-satu hal yang penting perlu kita ketahui dan jalankan untuk bisa bersama-sama mengembangkan Indonesia. Jadi entrepreneurship penting, tapi bukan itu saja yang penting. Baik, jadi setelah tahun 2001 lah saya baru bergabung dengan sektor swasta. Sebelumnya saya kan bukan pengusaha, tapi saya profesional, pernah di swasta juga sebagai profesional, pernah juga di BUMN. Tapi setelah itu ya saya memang out of job, jadi saya terpaksa kerja di swasta lagi, ya di PT Tirtapi. Dan Tirtapi itu sebetulnya sudah ada sebelum saya masuk. Jadi Tirtapi itu adalah perusahaan keluarga, betul. Didirikan tahun 91, jadi udah agak lama. Jadi waktu saya masuk sudah lebih dari 10 tahun lebih. Jadi saya tidak mulai dari nol, tapi paling tidak banyak sekali hal yang memang saya tambahkan. Tapi bukan itulah tema daripada ceramah siang pagi hari ini. Tapi saya sebetulnya mau memberikan sedikit masukan pada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua mengenai bagaimana saya pribadi melihat peranan dari teknologi dan juga entrepreneurship di Indonesia. Nah ini saya mohon maaf, slide saya ini semuanya dalam bahasa Inggris karena memang seringkali itu yang diminta. Tapi saya tadi sudah berbincang-bincang dengan teman-teman di sini, kayaknya dalam kuliah kesehariannya juga bahasa Inggris terus ya, jadi nggak jadi soal. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak dimengerti, tolong bilangin saya akan coba untuk menerjemahkan. Baik, jadi mungkin sebagai catatan, dulu sebelum saya mulai dengan temanya, saya sedikit mau menggambarkan situasi kita di Indonesia saat ini. Jadi kalau kita lihat situasi di Indonesia sampai dengan katakanlah 1 tahun yang lalu, mungkin ceritanya sangat berbeda dengan saat ini. Karena dalam beberapa bulan yang lalu ini kita memang melihat adanya kelemahan di Indonesia yang sebelumnya mungkin tidak begitu terdeteksi. Biarpun banyak orang yang ketahuinya, tapi sebetulnya kalau kita kita biasanya karena posisinya memang. Jadi kalau kita putarkan pada waktu kembali ke kurang lebih 1 tahun yang lampau, ya disitulah Indonesia boleh dikatakan kelihatannya cukup kuat. Kita di situ ada 2 pilar ekonomi. Satu adalah namanya konsumsi dalam negeri, yang kedua adalah kebanyakan ekspor daripada komoditas yang ada di Indonesia. Nah, kalau dua-duanya ada bagusnya, ya, karena memang dalam 10 tahun yang lalu ini dengan adanya siklus ekonomi, siklus komoditas yang cukup kuat, maka komoditas yang memang ada di Indonesia secara limpah ruah itu bisa diekspor biasanya ke Asia, misalnya ke Cina, ke India, atau juga ke Jepang, Korea dan lain-lain, dengan harga dan volume yang cukup menarik. Dan itu menyebabkan banyak sekali uang masuk ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan yang memang bisa ekspor. Dan banyak sekali kemajuan kalau kita keliling di Indonesia di daerah-daerah, misalnya di Sulawesi atau di Sumatera, jadi di daerah yang di luar Jawa, di situ ada boleh dikatakan relatif banyak kelas menengah baru yang telah dikembangkan di situ karena mereka menikmati adanya dia kecepatan keuntungan daripada boom time dari siklus komoditas. Selain dari itu memang Indonesia karena dengan populasi yang kurang lebih 250 juta, pertumbuhan katakanlah setiap 3-4 tahun itu nambah 10 juta. Jadi bisa dikatakan bahwasanya di Indonesia ini karena memang ekonominya sangat besar, itu ada macam efek ekonomi of scale ya. Jadi seperti pasar dalam negeri atau dalam Uni Eropa ini kan sangat menguntungkan buat semua orang karena memang makin besar pasar, kalau partisipannya bisa banyak, jadi ada banyak perusahaan-perusahaan yang bisa menikmati pasar yang besar itu. Nah itu di Indonesia sebetulnya efek itu juga ada. Namun demikian tidak semuanya yang memang tadi saya katakan itu semuanya tanpa adanya kelemahan. Itu baru kelihatan dalam 3 tahun, katakan dalam setengah tahun yang lalu. Jadi yang pertama mengenai konsumsi itu, kalau kita ini sebagai contoh kecil saja, kalau kita ke supermarket misalnya di Indonesia, kita lihat saja apa yang sebetulnya kita beli di supermarket, apakah semuanya memang dari Indonesia? Ya ada iya, tapi ada juga yang tidak. Dan yang sangat mengherankan hal-hal yang
kita mengira itu mestinya kita buat sendiri, tapi ternyata tidak. Seperti bawang putih, seperti cabai rawit, seperti makanan-makanan yang sangat esensial, sangat biasa saja itu bukan karena. Jadi di situ masalahnya jumlah yang dikonsumsi di Indonesia itu volumenya itu tidak sesuai dengan kapabilitas atau kapasitas nasional. Jadi seringkali apa yang kita konsumsi misalnya yang paling ekstrim itu mungkin di kedelai itu boleh dikatakan kita amat sangat tergantung dengan impor, dan itu kayaknya akan berlanjut karena memang iklim di Indonesia itu dan tanah tidak sesuai dengan apa yang diperlukan untuk kedelai yang kita konsumsi. Kebanyakan dari Amerika, dan banyak orang tidak tahu, ini hanya sebagai catatan. Kita semuanya mengeluh kita nggak mau makan GMO atau GMO, itu semua udah GMO. Jadi boleh dikatakan tempe, tahu yang kita makan di Indonesia semuanya udah pakai GMO sudah bertahun-tahun dan tidak ada yang tahu. Tapi ya begitulah dunia, tidak ada pilihan kadang-kadang ya. Jadi itu saya kira memperlihatkan bahwasannya ekonomi kita memang sangat tergantung dengan ekonomi orang lain, dan itu menyebabkan adanya gejolak-gejolak jika mata uang kita tidak stabil. Karena yang kita impor semuanya diimpor ya bukan dalam rupiah tapi dalam dolar. Dan dolar itu kalau dia memang banyak naik turunnya, dan itu tidak semuanya disebabkan oleh kita, tapi sebagian besar sebetulnya disebabkan oleh Amerika. Amerika ini sebagai catatan, kita kan kebanyakan di sini bukan orang ekonomi mungkin ya, tapi begitupun saya juga bukan ekonomi, saya insinyur. Tapi bagi yang bukan orang ekonomi mungkin heran, kenapa sih itu apa hubungan dengan Amerika? Nah, yang saya belajar dulu waktu saya di MBA itu memang terkait dengan bank sentralnya mereka. Karena Amerika dalam beberapa tahun yang lalu ini dia mengalami adanya resesi post Lehman. Lehman itu adalah bank investasi yang besar di Amerika Serikat. Dia tenggelam tahun 2008. Habis itu yang namanya sistem finansial Amerika mengalami adanya kelemahan bertahun-tahun. Jadi oleh karena itu, karena kalau bank banking system sudah lemah, pasti juga ekonominya banyak yang lemah. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut, sampai dengan perusahaan yang sebesar General Motors. Saya kira kita semua kenal General Motors. Kadang dia, kadang Toyota, kadang VW. Jadi tergantung dengan tahunnya, tapi itu besar sekali. Dan dia hampir bangkrut. Itu pernah menjadi BUMN. Jadi yang namanya Amerika Serikat, negaranya dia beli sahamnya GM, karena kalau tidak puluhan ribu atau ratusan ribu orang Amerika itu sudah out of job, dia nggak punya job. Ya dalam situasi seperti itu ya bank sentral itu dia secara paksa dia merendahkan suku bunga, sehingga bisnis-bisnis di Amerika kalau dia mau pinjam uang untuk bisa menghidupkan perusahaannya lagi, dia itu bisa pinjam uang dengan relatif mudah dan bisa berusaha untuk menghidupkan kembali perusahaan. Nah itu bertahun-tahun dia begitu. Oleh karena itu, kalau suku bunga di bank sentral itu rendah, tentu suku bunga daripada obligasi-obligasi di Amerika juga rendah. Jadi investor dari Amerika, dia kan mau cari uang. Jadi dia cari uangnya bukan di Amerika, dia keluar, dia beli obligasi saham bukan di Eropa juga, karena Eropa lagi resesi. Di mana? Ya yang namanya negara-negara seperti Indonesia. Sekarang tiba-tiba setelah bertahun-tahun Amerika dia melihat, wah ini kayaknya kita udah lumayan, dia udah kasih indikasi kita tidak lagi kebijakan yang untuk memaksakan suku bunga yang rendah itu tidak bisa diteruskan untuk selamanya. Wah, langsung namanya investor dari Amerika dan Eropa dia mulai mengalihkan uangnya dari bukan saja Indonesia, itu adalah semua negara yang bukan Amerika dan Eropa. Dia kembali lagi ke situ karena kan dia pun pendapatannya lebih rendah tapi lebih aman. Nah ini yang namanya kalau kita baca surat kabar namanya QE, quantitative easing. Itu adalah kebijakan daripada Federal Reserve. Jadi disitulah kelihatan kelemahan ekonomi kita. Kita ini memang karena daya investasi kita masih sangat lemah. Jadi kita sangat tergantung dengan investasi dari luar. Apa itu investor langsung dengan masuk ke perusahaan, atau dia lewat pasar modal, jadi dia beli saham, beli obligasi. Tapi uang yang memang digunakan untuk membeli obligasi dan saham itu seringkali disebut sebagai hot money. Padahal tidak hot, itu cuma uang yang memang relatif cepat bisa keluar masuk, karena memang dia beli satu instrumen uang di pasar yang relatif mudah bisa dijual belikan.
Nah, itu yang kita alami dalam beberapa bulan yang lampau ini. Jadi kita dapat getah daripada kebijakan Federal Reserve. Bukan saja di Indonesia, India, Thailand, dan yang lain. Hanya ekonomi-ekonomi yang memang relatif kuat dari segi misalnya kalau dalam ilmu ekonomi ada yang namanya neraca dagang atau current account, jadi ekspor minus impor. Karena kita memang begitu banyak harus impor, sekaligus dolarnya naik sekali, jadi itu membuat kita punya minus di neraca dagang itu sangat-sangat besar, sehingga rupiahnya makin lemah. Dan itu yang kita lihat dalam waktu 30% yang lalu, 3 bulan yang lalu ini, rupiah itu melemah sekali. Nah, sekali lagi, ini adalah sebetulnya tidak lain daripada ketidakmampuan kita di Indonesia untuk lebih banyak berproduksi dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Disitulah peranan daripada pengusaha, tapi disitulah juga peranan daripada teknologi. Kenapa? Karena bagaimanapun kita tidak berada dalam satu ekonomi yang boleh dikatakan terproteksi untuk selamanya, karena ada WTO, karena ada GATT, karena ada TPP-I dan sebagainya. Jadi banyak, itu semuanya singkatan daripada kesepakatan untuk berdagang secara bebas dengan cukup banyak negara di dunia ini. Dan itu memang tidak mau harus kita lakukan. Kenapa? Ya kalau kita tidak memberi mereka kesempatan untuk berdagang di kita juga nggak bisa ekspor. Itu kurang lebih give and take. Jadi no choice. Kita nggak harus seperti itu. Tapi apa artinya buat perusahaan kita dan apa kaitannya dengan teknologi? Karena kalau kita di Indonesia tidak mampu untuk membuat produk-produk kita lebih kompetitif, lebih bisa bersaing, ya semua barang yang datang dari luar itu dia bisa dijual di Indonesia dengan harga yang sangat menarik kepada rakyat kita, dan itu kelihatan ya. Seringkali kalau saya beli jeruk, tadi kembali lagi ke supermarket, saya beli jeruk di supermarket, saya mau beli jeruk dari Medan atau dari Pontianak atau di Jawa Barat ada satu bukan Sukabumi, Garut itu lebih mahal daripada saya beli dari Cina, dari Spanyol, dari Amerika, biarpun dia datangnya jauh, dia antar dengan kapal berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tetap saja lebih murah dan lebih bagus dan lebih enak dan lebih cepat. Dan yang tadi saya katakan, teknologi ada unsurnya, bukan itu saja, tapi teknologi itu sangat penting. Benihnya lebih bagus, cara dia menanam bercocok tani di luar lebih teratur, infrastruktur ya, itu juga mungkin sangat klasik di Indonesia. Saya tidak mau terlalu lama bicara mengenai itu karena semua juga sama-sama tahu infrastruktur di Indonesia sangat parah. Jadi untuk mentransportasi satu katakanlah kontainer dari Pontianak ke Jakarta lebih mahal daripada dari Cina ke Jakarta. Jadi boleh dikatakan banyak sekali kelemahan dari negara kita sendiri yang baru sekarang kelihatan dengan sangat terbuka karena memang ketidakmampuan kita untuk berproduksi apa yang kita konsumsi dalam negeri. Tapi kita juga di lain pihak tidak boleh mengambil kesimpulan yang salah. Banyak sekali orang katakan, oh kalau demikian mungkin saya tidak perlu ekspor sama sekali. Udahlah kita fokus saja ke pasar dalam negeri, yang luar ya udahlah lupakanlah, itu nggak penting. Sangat penting kita sebagai negara tetap saja harus ekspor. Kenapa? Kalau kita tidak ekspor, kita tidak bisa mengukur dengan baik daya saing kita. Kalau kita hanya berkecimpung di bisnis kita masing-masing di dalam negeri, itu seolah nanti menjadi jauh kanan. Tapi kita tidak tahu dunia luar seperti apa. Tapi yang paling penting yang saya inginkan bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, kalau keluar dari ruang itu yang paling penting harus kita selalu perhatikan. Itu yang paling penting. Itu daya saing. Daya saing terkait dengan produktivitas. Dan itulah, saya introduksi tapi sebenarnya belum. Saya mungkin lebih cepat bicara daripada slide saya, karena saya kadang-kadang malas untuk forward slide-nya. Tapi begitulah yang setiap ekonomi di dunia ini harus perhatikan adalah daya saing dan produktivitas. Dan hal itu selalu terkait dengan namanya teknologi dan dengan daya inovasi. Karena sesungguhnya ekonomi itu adalah hal yang terkait dengan kita bersaing dengan yang lain. Kita tidak sendiri di dunia ini, tidak mungkin. Biarpun satu negara nanti persaingannya bukan dari negara ke negara, tapi juga dari kota ke kota atau daerah ke daerah. Tapi saingan dalam hal ekonomi itu sangat biasa dan itu bagus. Karena kalau kita tidak bersaing menjadi malas, nanti kualitas dan harga dan juga kecepatan daripada produk itu datang ke pasar itu juga akan lemah. Jadi
menguntungkan bagi konsumen. Jadi persaingan itu adalah satu hal yang bagus. Nah, yang kedua, tadi saya banyak cerita mengenai konsumsi dalam negeri dengan kelemahannya, di mana kita melihat bahwasannya ada kepincangan di antara demand supply, di mana dari kacamata dalam negeri, di mana memang produk-produk yang kita konsumsi di Indonesia banyak sekali yang kita impor. Yang kedua, ini saya mau bicara sedikit mengenai komunitas. Komunitas kita tahu ada komunitas agro kayak minyak sawit, atau karet, atau yang lain-lain, teh, kopi dan sebagainya, coklat. Ada juga ada yang logam ya kayak tembaga, emas, bauksit dan sebagainya. Ada juga yang mineral lainnya kayak batu bara. Ya Indonesia punya hampir semua. Itu bagus, tapi ya memang itu juga dilihat bicara sedikit mengenai entrepreneurship. Banyak sekali orang yang saya pernah ajak bicara, diskusi, mereka selalu katakan itu sebetulnya kita bukan negara yang dapat hidayat berkat dengan adanya banyak komunitas, tapi itu sebenarnya kutukan. Karena membuat orang kita itu dia lebih suka misalnya membeli konsesi-konsesi di macam-macam bagian daripada negara kita, tapi dia tidak mau investasi uangnya misalnya ke hal yang benar-benar produktif, tidak mau ke industri di mana perlu adanya teknologi, karena rupanya itu lebih lama, lebih kompleks. Kenapa saya susah-susah ke situ? Ini kan sudah di depan mata. Nah, itulah yang saya sering kali dengar kalau bicara dengan pengusaha-pengusaha kita. Banyak sekali yang sebetulnya belum melihat adanya perlu untuk ke arah yang lebih terkait dengan teknologi, karena memang kita begitu kaya dengan alam ya, yang kita diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini ya memang kita boleh dikatakan bersyukur sekali, tapi sebenarnya jangan terlalu lama syukur, karena ini sebetulnya harus kita membuat sebagai paling tidak startup capital. Itu memang memberi uang saku di awal untuk bisa mengembangkan negara dan bangsa kita lebih lanjut dengan apa yang kita sudah punya. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi masalahnya banyak sekali perusahaan yang berhenti di situ. Dia mungkin investasi sedikit kepada itu, tapi tidak banyak. Nah, dalam 10 tahun yang lampau ini memang itu satu keuntungan dari segi uang, karena komunitas itu ya didorong oleh Cina yang memang dia rupanya appetite itu tidak ada hentinya. Jadi setiap tahun dia beli lagi. Jadi buat lagi jalan tol, buat. Kalau kita ke Cina, bagi yang sudah pernah, banyak sekali kota di situ kayak ghost city, tidak ada orang yang tinggal di situ. Dia buat apartemen ribuan, mungkin yang dihuni 10%. Dengan kata lain, siapa yang membayar kembali yang namanya investasi dari Cina itu ya? Akhirnya yang akan kita lihat, saya pernah berdiskusi dengan Deutsche Bank beberapa bulan yang lalu di Indonesia. Mereka sangat pesimis terhadap Cina. Dia katakan ini yang dia lihat kan secara resmi Cina kan dulu kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya double digit ya, 11-12%. Sekarang resminya 7,5%, itu minus 5% loh ya, cukup banyak. Deutsche Bank nggak percaya itu, dia bilang ini di bawah 5% sebetulnya, karena di Cina itu kan angka itu kan statistiknya dipegang oleh negara, dia banyak sekali pemalsuan di situ. Jadi dengan kata lain mereka sangat skeptis terhadap Cina karena memang mereka terlalu agresif. Bagus ya, saya tidak katakan infrastruktur mereka tidak bagus, bagus sekali. Tapi dengan laju pengembangan infrastruktur itu tidak sesuai dengan apa yang mereka bisa bayar kembali. Karena itu harus dibayar kembali yang namanya pinjaman kepada bank-bank itu. Dan kalau tidak dibayar kembali nanti akan terjadi banking crisis lagi di situ. Kemudian siapa yang bayar kembali? Ya itu saya kira masalahnya. Kalau kita lihat dalam dunia perbankan ada rasio yang namanya rasio hutang terhadap GDP. GDP-nya Cina itu 9 triliun US dollar. Kita di Indonesia kurang lebih sedikit di bawah 1 triliun. Jerman di antara 3 dan 4 triliun, Amerika Serikat 16. Nah, dia punya hutang itu sudah hampir 200. Jadi kita selalu heran-heran dia punya reserve kan cadangan devisanya 3-4 triliun US dollar. Itu tidak bisa bayar kembali dari hutang. Tapi hutang dia, nah itu bagusnya dalam negeri. Jadi tidak ada hutang luar negeri. Ada sih, tapi tidak banyak. Tapi yang jelas dia punya GDP itu hutang ratio atau hutang to GDP is almost 200%. Jadi dia sebetulnya dari segi hutang itu sangat tidak sehat. Kita di Indonesia sebaliknya, kita terlalu sehat. Jadi terlalu maksudnya ada bagusnya tapi juga mungkin kurang agresif. Maka itu nggak banyak, kita kurang darah, maksudnya kurang uang yang ada dalam sistem.
dan utang GDP itu 30%. Zaman aja 70%. Jadi kita kadang-kadang mungkin kurang berani untuk mengambil hutang sehingga proyek-proyek di Indonesia khususnya untuk infrastruktur tidak maju-maju. Karena satu negara memang perlu ada investasi, tapi Indonesia itu sangat-sangat rendah. Nah, itu hanya sebagai pembanding. Jadi kita lihat. Dan mengapa saya sebut Cina? Karena Cina itu adalah faktor utamanya mengapa harga daripada komoditas begitu merosot dalam beberapa bulan yang lalu. Jadi apapun, batu bara, mau biji besi, mau apa aja itu boleh dikatakan sangat merosot dan itu membuat tadi kan ada dua pilar ya. Pilar pertama di Indonesia disebut tanya napal di ekonomi kita adalah ekonomi dalam negeri dengan konsumsi dalam negeri. Yang kedua ekonomi yang berdasarkan ekspor daripada komoditas di Indonesia. Nah itu dua-duanya kelihatan. Yang satu itu karena memang kebanyakan dari konsumsi dalam negeri itu semuanya diimpor. Yang kedua ekspor dari komoditas itu merosot sekali baik dari segi volume dan juga harga dari komoditas itu sendiri juga merosot sekali. Jadi itu kelemahan ya. Kemudian ini beberapa hal lain. Ini ekonomi kita saat ini salah, kita sudah nomor 15 di dunia, jadi sudah G20. Kita strukturnya kurang lebih seperti ini, 15% middle class, 83% memang masih di bawah middle class ya. Jadi itu juga jangan lupa, biarpun kita sekarang sudah masuk dalam kategori lower middle income country kalau nggak salah, tapi tetap saja kita belum negara yang sudah berkembang, sudah boleh dikatakan satu taraf dengan negara-negara lainnya di Asia kayak Malaysia atau kayak Taiwan atau Korea itu masih jauh. Kalau kita lihat chart itu di A dan B itu sebetulnya sektor primer atau sektor yang memang hidup dari apa yang tadi saya katakan. Kita berekonomi dengan hal-hal yang kita punya. Jadi primer itu agro dan juga tambang. Kalau C itu industri ya pengolahan, tapi juga industri misalnya membuat mobil atau membuat kapal dan yang lain. Kalau D itu lain-lain dan kebanyakan dari pie chart itu di sebelah dari E sampai ke I itu jasa. Jasa itu memang kuat di Indonesia, tapi tentu jasanya dari segi uang karena dia memang itu jasa bukan jasa yang terkait dengan industrinya, jadi bukan product service dan yang lain-lain. Itu jasa kayak ya misalnya ojek, tukang rambut atau supir taksi dan sebagainya. Itu juga jangan disepelekan, tapi memang kontribusi dari segi ekonominya tidak terlalu besar juga. Nah ini tadi sebetulnya sudah banyak saya ceritakan dan tidak perlu saya ulang kembali. Tapi perlu saya catat lagi di sini bahwa ekonomi kita tidak seperti banyak ekonomi lainnya di Asia, tidak terlalu tergantung ekspor atau tidak terlalu dominan oleh ekspor. Itu bukan mungkin, itu memang karena domestic market kita di Indonesia sangat-sangat besar dan banyak sekali perusahaan-perusahaan kita memang dia punya paradigma ya ngapain saya ekspor kalau memang import buat domestic market belum saya bisa penuhi. Ada bagusnya, ada jeleknya. Seperti saya katakan tadi, kita akhirnya menjadi jarum kandang juga dari segi teknologi. Kalau kita pikir sebentar, perusahaan apa seperti yang kita kenal yang benar-benar global di Indonesia? Cuma satu menurut saya, itu adalah Indomie. Indomie dia produksi di Nigeria, di Arab Saudi, di Brasil, dia punya pabrik, dia punya teknologi yang memang disesuaikan dengan selera konsumen dan di masing-masing negara itu. Jadi boleh dikatakan dia ada global. Kalau yang lain di Indonesia itu banyak kan dia buat di Indonesia untuk pasar dunia, itu bukan global. Itu dia ekspornya global, tapi setup daripada perusahaannya tidak global. Jadi Indomie satu-satunya perusahaan yang benar-benar global. Karena memang dia itu dan dia saat ini adalah perusahaan mie kering terbesar di dunia itu Indomie. Jadi boleh dikatakan, boleh dibanggakan di Indonesia itu ada satu paling tidak yang mampu, tapi cuma satu. Dan tidak, ya memang lucu ya kok Indomie ya, satu produk yang kita makan sering kali, tapi ternyata dialah yang paling kuat dari segi globalisasi di Indonesia itu Indomie. Jadi itu yang lain saya sudah sebut semua, infrastructure deficiency saya kira jelas ya. Jadi kita sangat banyak hal yang kita harus perbaiki dan tambah di Indonesia. Saya kira ini tidak perlu saya sebut lagi.
Nah, ini sebetulnya yang lebih terkait dengan teknologi. Jadi, ke depan, bagaimana saya sendiri melihat Indonesia ke depan. Tadi kan sudah ada 2 pilar. Konsumsi dalam negeri, terus komoditas. Kedepannya memang, kalau kita lihat di zaman pra 98, jadi sebelum Kismon, memang ada sektor ketiga yang cukup kuat, dan justru sektor itulah yang kebanyakan bisa memberikan lapangan pekerjaan di Indonesia, yaitu adalah sektor manufacturing. Dahulu kala memang tekstil, ya, tekstil, sepatu atau yang lain, mebel. Nah itu saat ini memang ada yang masih survive, tapi ada juga banyak yang tidak ada lagi. Kenapa? Mereka tidak investasi ke teknologi. Karena Indonesia memang karena sudah tidak lagi sangat murah, karena memang tidak sangat miskin lagi. Jadi memang mau tidak mau perusahaan-perusahaan di bidang itu, tekstil dan sepatu, kalau dia tidak investasi ke dalam teknologi, ya dia akan kalah. Kalah lawan siapa? Lawan perusahaan-perusahaan yang bisa produksi di negara-negara yang murah dari Indonesia, dan itu tidak dikit. Bangladesh, Sri Lanka, Kambodia, dan yang lain-lainnya di sekitar Myanmar mungkin tidak lama lagi. Jadi kalau kita hanya bermain di lebih murah, lebih bagus, ya masa depan kita saya tidak di situ, karena kita mau tidak mau memang murah penting. Saya tidak katakan tidak penting, tapi sebagian daripada murah itu bukan dari segi upah murah, tapi misalnya sistem produksinya efektif dan efisien sekali sehingga menjadi murah, atau infrastrukturnya sangat baik sehingga logistik cost dalam overall cost daripada produk itu murah, atau sistem perpajakan dan sistem untuk investasi Indonesia juga lebih ramah terhadap, lebih pro bisnis, jadi menjadi lebih murah, atau banyak sekali contoh-contoh yang sebetulnya akhirnya menjadi murah juga tapi bukan murah upah. Nah itu di Indonesia memang lemahnya di situ lah, karena kita banyak sekali industri yang hilang atau perusahaan karena dia terlalu banyak mengandalkan kepada murah upah, tapi sebetulnya mereka tidak investasi ke teknologi. Dan juga ya tidak bisa melulu disalahkan mereka, karena juga pemerintah itu bisa, pemerintah daerah atau pusat tidak sadar bahwasanya mereka itu harus meringankan beban kepada si pengusaha. Seringkali yang kita baca misalnya ya memang di Jerman pun ini menjadi diskusi kayak UMR, ya. UMR di Indonesia itu juga diskusi, tapi di Jerman sekarang pun juga diskusi. Nah apa itu perlu atau tidak, saya kira tidak perlu kita diskusi di sini. Tapi yang jelas satu, di Indonesia seringkali UMR ini sudah kelewat naik, ya. Sehingga banyak sekali hidup dengan UMR setinggi itu. Dan itu kelihatan bukan saja di Ambon, tapi di dalam Indonesia ini dia juga pindah. Jadi ada semacam arus dari saat ini yang terjadi industri TMT, dari tekstil, TPT, tekstil produk tekstil, mereka pindah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah UMR-nya jauh lebih rendah daripada Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi memang infrastrukturnya belum sebagus Jawa Barat, sehingga tidak semuanya berani pindah, tapi sebagian sudah pindah. Itu dalam Indonesia, jangankan ke luar negeri, di dalam Indonesia saja memang ada seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Nah ini, kalau kita lihat, saya kembali lagi. Jadi saya kasih gambaran mengenai ekonominya, karena itulah fondasi yang perlu kita mengerti ke depan. Bagaimana dengan ekonomi kita? Gimana tren ke depan? Apa yang harus kita perhatikan? Jadi buat saya, ke depannya juga karena memang kita harus memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi rakyat kita harus perkuat yang namanya sektor ketiga itu, ya, sektor manufacturing. Dan manufacturing selalu ada kaitan dengan teknologi. Tidak mungkin tidak ada teknologi di manufacturing. Sebetulnya di semua sektor tidak mungkin tanpa. Kalau kita mengolah kelapa sawit pun itu ada teknologinya. Kalau kita menanamkan padi pun itu ada teknologinya, tapi mungkin nggak begitu kelihatan, tapi ada. Tapi kalau manufacturing itu memang sangat kental, ya, sangat terkait dengan teknologi. Nah, kalau di Indonesia, kalau kita lihat teknologinya antik, di dunia ini ada standar didirikan oleh Bank Dunia. Dikatakan bahwasanya buat negara yang berkembang seperti Indonesia, sebaiknya pengeluaran, bukan anggaran, pengeluaran di R&D atau penelitian dan pengembangan mestinya kurang lebih 1% dari GDP atau PDB, ya, produk domestik bruto, 1%. Kalau saya kasih contoh, Cina itu 1,4%, Malaysia 0,7%, nah itu mereka kurang lebih 1% lah, ya. Kalau negara yang sudah berkembang seperti Jerman atau Amerika dan yang lain, itu di atas 2%. Jerman mengeluarkan 2,7%. Kalau juara dunia itu Israel dengan kurang lebih 4,2% dari PDB dia mengeluarkan di bidang penelitian dan pengembangan.
Kalau Korea Selatan 3,5%, Jepang 3%, dan lain-lain. Kita berapa? 0,07%. Jadi sangat-sangat parah. Dan yang lebih parah lagi, ini ada satu kriteria lain lagi dari Bank Dunia. Mestinya yang mengeluarkan itu 2/3 dari 1% itu mestinya datang dari sektor swasta. 1/3 dari pemerintah. Kita 80% pemerintah. Swasta banyakkan dia tidak mengembangkan, tapi dia beli jadi. Jadi dia beli, bayar royalti dia, misalnya beli satu paten dari luar. Jadi bukannya dia tidak pakai teknologi, dia pakai, tapi dia tidak kembangkan dalam negeri. Dia beli jadi, kemudian diterapkan, dia bayar royalti. Tapi tentunya dengan adanya pola yang dominan seperti itu, dia tidak memimpin tren, dia hanya mengikuti tren. Dan semakin bebas pasar kita, yang namanya tadinya menjual patennya ke dia suatu saat akan bersaing dengan perusahaan itu di Indonesia juga. Dan tentu dia tidak akan kasih teknologi yang terbaik yang paling mutakhir kepada perusahaan Indonesia itu, karena dia mau pakai itu untuk dirinya sendiri, sehingga dia akhirnya lebih unggul dari perusahaan Indonesia. Karena perusahaan kita belum berorientasi. Saya tidak katakan tidak akan. Saya kira saat ini lagi ada momentum ya. Jadi ke depan insya Allah mudah-mudahan perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mengerti yang mungkin saat ini sudah mengerti tapi belum konsekuen melaksanakan. Tapi suatu saat mungkin lebih konsekuen melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam negeri. Dan itu yang memang perlu di Indonesia. Kembali lagi ke teknologi kan, karena teknologi Indonesia itu di Indonesia sangat sedikit. Banyakkan teknologi yang kita terapkan dan kita gunakan di Indonesia itu semuanya import juga. Jadi biarpun dimiliki karena memang dibayar, dibeli oleh perusahaan dalam negeri, tapi dia belinya dari luar negeri sehingga dia bayar royalti. Nah itu sebetulnya kelemahan Indonesia. Dan tadi saya kan katakan sebetulnya di Indonesia ada 0,07%, ada juga yang katakan 0,1%. Jadi tergantung dengan statistiknya. Katakanlah 0,1%. Itu tetap hanya 1/10 apa yang diperlukan, dan 80% dari itu memang pengeluarannya dari pemerintah. Dan kenapa itu kok kurang bagus ya? Karena memang pengalaman kerjasama di antara seperti ada 3 ya dalam satu masyarakat, dalam satu negara selalu ada 3 unsur. Yang satu itu namanya pemerintah atau government, B itu bisnis, A itu akademi. Jadi kalau kita baca literatur itu seringkali disebut sebagai pokoknya triple helix, betul, triple helix ya. Terima kasih. Triple helix itu jadi ABG, akademia, business, government. Nah, dalam keadaan ideal mestinya memang ketiga itu kerjasama. Di Indonesia itu sayangnya mereka itu kayak monolitis, dia satu sektor, dia membuat, katakanlah saya ini seorang PNS kerja di Balitbangtan. Jadi, terima kasih. Balitbangtan itu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Itu cukup bagus loh. Teman-teman kita di situ itu mereka kuliah di luar, di Jepang, di Jerman mungkin juga di Amerika, kembali ke Indonesia, dapat PhD, dia buat penelitian di situ bagus-bagus. Hanya saja dia mau penelitian, dimasukkan buku, masuk rak, tidak digunakan oleh industri, karena mereka tidak bicara satu sama lainnya. Itu memang kelemahan, dan itu sedang saya kebetulan juga tadi disebut oleh Mas Indra bahwa saya juga memang di Kadin saya salah satu wakil ketua umum bertanggung jawab untuk riset dan teknologi. Jadi memang sudah sangat cocok dengan topik ini. Dan yang kami sedang coba di Kadin adalah untuk mendorong ketiga sektor itu yang triple helix, tadi ABG, Academia, Business, dan Government, untuk lebih banyak kerjasama. Dalam apa? Dalam yang namanya cluster. Cluster itu adalah sebagai satu lokasi di mana mereka bisa kerjasama di berbagai macam bidang. Saya ini berada di Baden-Württemberg. Baden-Württemberg itu salah satu contoh terbaik di dunia di mana cluster itu bisa berfungsi dengan baik. Saya pernah menerima satu delegasi di Indonesia. Saya kebetulan di Kadin juga bertanggung jawab untuk Jerman, Austria, Swiss, karena latar belakang saya, karena bahasa. Jadi waktu itu ada satu rombongan datang dari Baden-Württemberg, dan dia bawa satu map, satu brosur yang menggambarkan berapa banyak klaster Baden-Württemberg yang namanya negara bagian yang satu dari 2 yang terkaya di Jerman. Ini kan Baden-Württemberg dan Bayern, dan 2 ini memang kaya dan sangat mapan. Kenapa? Teknologi. Dan selain dari itu, karena dia bisa mampu mengembangkan teknologinya dengan cara cluster. Jadi kalau kita mau belajar dari Jerman ini, kita sekarang berada di Stuttgart, ya silahkan lihat di sekitar Stuttgart ini, di Reutlingen atau di Schwäbisch Gmünd atau di mana itu, di mana-mana ada cluster. Tapi mereka sangat fokus, ya. Jadi fokusnya sangat sempit.
tapi itu kerjasama di antara kadinnya, pemerintahnya, universitas setempat, industrinya, semuanya kerjasama. Dan hasilnya itu memang ada polanya, bagaimana mereka bisa mengembangkan sesuatu yang sangat punya daya saing yang besar sekali, dan akhirnya dia bisa menjual produknya di seluruh dunia. Jadi bukan saja di negara ini atau di Eropa, tapi seringkali yang saya lihat itu perusahaan Jerman itu dia berspesialisasi di satu bidang dan bisa menguasai bidang itu di dunia ini, bisa lebih dari 50%, bisa 80% dari pasar dunia hanya dari satu perusahaan saja, karena dia begitu spesialis, begitu mengerti teknologinya, begitu erat hubungan kerjanya di antara. Itu hubungan kerja, bukan hanya saling mengenal, tapi kita kerjasama. Jadi di antara orang peneliti di universitas, mungkin juga perlu ada insinyur atau orang bisnis di perusahaan, didukung oleh pemerintah, karena pemerintah juga harus memberi dukungan dari segi, ya misalnya ada insentif pajak, ada libur pajak, mungkin dikasih fasilitas secara cuma-cuma, misalnya di bidang pendidikan, ada scholarship dan sebagainya. Itu ada kerjasama yang tidak bisa saya pukul rata, itu berbeda-beda dari klaster ke klaster, dari negara, bukan negara, dari kabupaten di sini ya, namanya region kalau misalnya di sini. Nah itu tergantung ya. Jadi Indonesia ini memang banyak sekali kekurangan-kekurangan, bukan saja dari segi pengeluaran, tapi juga dari segi bagaimana kita kerjasama sebenarnya di antara orang yang meneliti dan orang yang menerapkan hasil daripada penelitian itu masuk ke dunia industri. Karena hasil penelitian itu tidak akan bermanfaat kalau tidak digunakan, itu harus diterapkan. Dan baru dengan adanya terapan itu kelihatan kuat lemah daripada satu teknologi. Kalau itu memang hanya kita simpan dalam laporan, masuk ke rak, dan yang bersangkutan dia bisa karir, dia misalnya dari peneliti biasa menjadi peneliti utama, terus media dan sebagainya. Saya lupa tingkatan-tingkatan daripada jabatan-jabatan dari segi penelitian di Indonesia, saya tidak tahu. Tapi saya kira banyak sekali peneliti di Indonesia, dia lebih lihat penelitian itu sebagai satu hal yang perlu mereka lakukan untuk bisa maju dalam karir, tapi bukan dari segi apa itu bisa dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Dan itu bukan melulu menjadi masalah dan kesalahan dia, tapi sebetulnya dari segi pemerintah juga belum menyediakan adanya pola yang jelas bagaimana hasil daripada satu teknologi, hasil di antara instansi pemerintah dan penelitinya dan industrinya itu kan harus ada sharing ya. Dan itu memang saat ini lagi dikembangkan. Ini boleh saya cerita sedikit. Di Kadin kita saat ini ada pilot project. Jadi saya di situ kerja dengan seorang pengusaha dari Jawa Timur, dari Gresik, dan itu dia tuh punya perusahaan di perkebunan mangga, dan mangga itu diekspor sampai ke Jepang. Jadi cukup besar. Jadi bukan perusahaan kecil, dan kebetulan beliau itu juga punya tambang dolomit. Dolomit itu adalah satu mineral yang digunakan sebagai pupuk. Dan beliau itu ke KIN, saya juga anggota KIN itu Komite Inovasi Nasional, dan di situ beliau minta bantuan untuk bagaimana bisa berinovasi dalam tanaman. Nah, itu kita ambil sebagai pilot project untuk mengembangkan yang namanya Cluster Gresik Utara. Jadi disitulah ada kerjasama di antara UNR dan ada juga dari saya lupa ada universitas lain di sekitar situ, mungkin tidak di Gresik tapi di Surabaya paling tidak. Kemudian ada orang dari Departemen Perindustrian, dari Departemen Ristek, ada dari dari BPPT, ada dari masyarakat. Oh ini saya belum cerita ini. Jadi inovasinya adalah jadi si perkebunan mangga ini dengan produk mangga-mangga itu akan dikawinkan dengan nanoteknologi. Jadi nanoteknologi itu nanti atau sudah sebetulnya dipakai untuk memperkuat benihnya atau membuat kulit daripada manganya lebih kuat, bisa menghadap yang namanya, saya tahu dalam bahasa Indonesia, tapi fruit fly, lalat buah, mungkin ya, nggak tahu. Dan itu menjadi masalah karena kalau mereka ekspor, dan mereka banyak ekspor ke Jepang. Kalau dia ekspor ke Jepang, tidak bisa diekspor dalam bentuk mentah, harus dibekukan dulu. Karena Jepang itu sangat takut dengan adanya lalat itu, masih ada larvanya di dalam buah mangga itu. Jadi kalau dibekukan, larva itu pasti mati. Jadi kalau dia nyampe di Jepang, baru dilelehkan kembali, dikonsumsi, tapi larvanya tidak ada lagi, sudah mati. Jadi hanya dengan cara itu
manga dari Indonesia boleh diekspor ke Jepang, dan Jepang itu tentu adalah satu pasar yang sangat menarik karena harganya tinggi, dan orang Jepang kalau sekali dia sudah percaya, dia sangat setia dengan industrinya, jadi dia good customer lah gitu ya. Nah sekarang yang kita sedang coba, apakah mungkin kulit dari mangga itu bisa diperkuat dengan adanya teknologi sehingga yang namanya lalat itu tidak bisa menaruh larva di dalam ini yang mangga. Saya tidak tahu apa itu berhasil ya, tapi itulah kurang lebih contoh bagaimana yang namanya nanoteknologi itu mudah-mudahan insya Allah bisa dikawinkan dengan namanya perkebunan mangga. Jadi dalam hal ini ya kita juga kerjasama dengan masyarakat nano Indonesia atau juga dengan Batan, karena cukup banyak orang yang dari nanoteknologi dia kerja di Batan, atau juga dengan BPPT dan departemen di pemerintah pusat, tapi ada juga di pemerintah daerah jadi Kabupaten Gresik dan lain sebagainya. Ini hanya contoh, tapi kompleks ya, karena banyak sekali harus diajak kerjasama. Jadi akhirnya ya harus ada kompromi di mana-mana gitu ya. Tidak mungkin satu itu dapat semuanya gitu, tidak bisa. Pasti ada yang harus mengalah di sini, mengalah di sana. Ada juga yang harus, ya pokoknya itu tidak mudah. Tapi kalau itu sudah dimengerti, mudah-mudahan nanti saya kira yang terkait dengan teknologi. Ya, jadi kedepannya, jadi kita semuanya sudah pernah dengar mungkin mengenai prediksi daripada McKinsey. McKinsey adalah satu perusahaan konsultan paling terkenal di dunia, paling besar di dunia, dan menurut dia punya prediksi Indonesia di tahun 2030 akan menjadi negara ke-7 besar di dunia dari segi besarnya ekonomi. Lumayan ya buat negara kita. Tapi tentu kalau kita memang telah diprediksikan seperti itu ya, agar supaya kita benar-benar bisa mencapai itu, mestinya kita banyak berubah. Jelas kita harus lebih berani investasi ke industri-industri yang memang memakai teknologi. Kita harus lebih rajin bekerja dalam cluster, sehingga peneliti-peneliti kita, engineer kita, manajer, pegawai negerinya dan sebagainya, mereka semuanya bisa kerjasama sehingga memperkuat posisi produk dari industri kita di Indonesia. Dan memang pengeluaran R&D atau penelitian dan pengembangan harus lebih banyak dan lebih banyak dari segi persentase PDB. Ini saya kira semuanya saya sudah sebutkan, tidak perlu lagi. Inovasi ya, saya kira inovasi itu memang juga terkait dengan penelitian pengembangan. Tanpa adanya penelitian pengembangan kita tidak mungkin berinovasi. Biarpun inovasi sebetulnya ada dua macam, inovasi dalam teknologi dan inovasi dalam bisnis proses. Nah yang terakhir itu mungkin kurang jelas apa itu maksudnya. Saya kasih contoh yang saya kira semua kita mengerti. Kita pasti semuanya sudah pernah menggunakan yang namanya iTunes dan download musik lewat Apple. Mungkin bagi yang pakai Apple. Kalau kita lihat rantaian dari segi bisnis iTunes itu tidak ada satupun yang ditemukan oleh Apple. MP3 itu ditemukan oleh Fraunhofer Institute di Jerman. Kalau sebelum alat iPod itu di dunia ini sudah banyak sekali alat-alat serupa dari lain perusahaan. Yang dibuat oleh Apple itu dia membuat semuanya lebih nyaman. Jadi lebih mudah digunakan. Jadi proses yang diinovasikan bukan teknologinya. Jadi teknologi semuanya sudah ada, tapi dikombinasikan satu sama lainnya sehingga bagi konsumennya sangat mudah menggunakannya. Dan itu adalah inovasi juga. Jadi jangan lupa kalau kita kadang-kadang berinovasi, bukan saja menemukan satu teknologi yang baru atau satu teori yang baru, tapi juga menerapkan sesuatu yang sudah ada dengan cara yang baru. Nah itu saya kira inovasi yang juga tidak kalah penting dan seringkali sangat sukses. Seperti tadi saya katakan ya, dengan contoh Apple itu ya banyak sekali hal yang mereka gunakan. Konsumennya dia mengerti kalau saya sebagai konsumen saya mau pakai itu, apa itu mudah atau tidak. Karena sesungguhnya kemudahan dalam bisnis itu adalah satu keuntungan, itu satu kekuatan. Karena kalau mudah ya orang kemungkinannya lebih besar untuk menggunakan itu. Jadi itu juga penting kita perhatikan di bidang pendanaan, tapi bukan pendanaan ala bank. Jadi bukan bankers. Di Indonesia kalau kita pergi ke perusahaan venture capital, kita tanya, oh ini bapak latar belakangnya dari mana? Oh saya dulu kerja di bank ini, bank itu. Ya udahlah, ini bukan yang pernah, mereka itu birokrat. Jadi tidak bisa menghayati keperluan dan tantangan yang dihadapi seorang entrepreneur dan tidak mampu menemukan solusi-solusi terhadap itu.
Nah, oleh karena itu ya, disitulah saya kira perbedaan di antara kedua model yang saya lihat di dunia ini, bagaimana entrepreneurship yang memang terkait dengan teknologi bisa berkembang dengan baik. Yang satu itu tergantung dengan prinsipalnya, seperti di Jerman, Cina, Jepang, Taiwan, Korea, Prancis, kebanyakan Eropa dan Asia. Kalau yang namanya yang kedua itu memang asal usulnya semuanya dari Amerika, dan Amerika itu semuanya di California atau California Utara di Silicon Valley. Memang betul di lain negara sudah mulai. Sekarang di ini juga saya kasih contoh di sini, dan saya tidak mau ke sini karena ini bisa lama sekali. Mungkin saya perlu setengah jam lagi sebelum menyelesaikan ini, nanti waktunya kurang untuk diskusi. Tapi saya kasih contoh, di Indonesia kita sedang kembangkan pesawat terbang. Nanti mungkin pasti yang mau banyak tanya mengenai ini, nanti saja ya, saya mungkin tunda, karena kalau nggak nanti terlalu banyak cerita. Tapi yang jelas satu, maksud dan tujuannya di sini diantaranya juga nanti bisa berkecimpung sebagai supplier kepada satu perusahaan yang memang sudah kuat di Indonesia, insya Allah. Jadi suatu saat kalau Indonesia mempunyai lebih banyak perusahaan-perusahaan prinsipal yang punya produk kuat untuk keperluan dalam negeri dan juga luar negeri, nanti lebih banyak peluang yang ada untuk entrepreneur lainnya yang memang datang sebagai supplier. Dia mulai sebagai supplier, dan kalau dia kuat ya dia bisa juga supply kepada orang lain ya, tidak hanya terbatas pada perusahaan di dalam negeri itu saja. Nah, yang kedua yang tadi saya sebut ini, ini kan contohnya ya. Jadi ada banyak macam aplikasinya, saya nggak mau salah satu. Nah, ini yang kedua. Jadi jadi saya tulis di situ entrepreneurship through startup. Tapi startup maksudnya ya yang bisa berkembang sendiri tanpa adanya prinsipal yang kuat. Nah, di situ perlu ada yang namanya venture capital. Ya, Indonesia memang belum ada yang berfungsi dengan baik, tapi kalau menurut saya sudah ada tren yang positif. Paling tidak ada cahaya di ujung terowongan yang panjang itu. Jadi sudah ada beberapa industrial park yang akan berdasarkan sains dan teknologi. Di Solo sudah ada, dan industrial park itu penting karena dengan adanya kolaborasi dengan cara cluster, dan itu memang perlu ada tempat. Dan ke depan itu juga peraturan baru di Indonesia, kalau kita mau buat pabrik itu tidak boleh di luar kawasan industri, semuanya harus di kawasan industri. Jadi kalau di luar kawasan industri itu ilegal, karena memang pemerintah yang sudah ada boleh terus, tapi yang baru-baru nggak boleh. Itu harus di kawasan industri karena terkait dengan infrastruktur. Kalau nggak nanti infrastrukturnya nggak bisa didesain dengan baik. Kalau di kawasan industri itu memang selalu sudah disediakan infrastruktur yang baik. Dan akan ada lebih banyak yang berdasarkan sains dan teknologi. Misalnya di Solo sudah ada, di Bandung sedang dikembangkan, dan lain-lain. Kemudian ada tren, itu juga tren baru, namanya crowdfunding. Itu di Indonesia memang belum ada, tapi itu adalah satu cara bagaimana perusahaan yang kecil itu dia bisa mendapatkan pendanaan dari segi venture capital. Jadi bukan saja pergi ke satu perusahaan, tapi dia seolah mengumpulkan dananya di website. Itu ada juga caranya seperti itu. Jadi orang kontribusinya bukan jutaan dolar per orang, tapi mungkin hanya ribuan, tapi menjadi banyak. Oleh karena itu namanya crowd, jadi kayak massa yang besar. Dan yang terakhir buat saya, ya karena memang ini industri yang relatif inovatif ini, atau ICT atau TIK dalam bahasa Indonesia, teknologi, informasi dan komunikasi. Saat ini kan di pasar seperti Jerman atau Amerika Serikat, Jepang itu sudah sangat jenuh. Ya. Jadi semua perusahaan-perusahaan itu lagi mencari di manakah peluang bisnis mereka yang akan datang. Ya, jelas di negara-negara seperti Indonesia. Jadi otomatis saya kemudian 2 minggu yang lalu saya juga ke Silicon Valley, saya ketemu dengan orang di situ. Kemudian mereka semuanya bersuara dengan sama, jadi mereka menyatakan Indonesia itu salah satu pasar yang paling menarik ke depan karena kita sudah masuk ke kelas menengah dari segi makro dari negara kita, bukan lower income country lagi, tapi sudah lower. Atau itu seringkali Indonesia juga diartikan dengan UMK. Itu bagaimana sih sebetulnya kita lihat di dunia ini pengembangannya? Kalau menurut saya, dan maaf saya bukan orang ekonomi, saya insinyur, ya, tapi saya lihat ada 2 model yang berjalan dengan baik di dunia ini, dan itu cukup berbeda. Jadi bagaimana satu UMK bisa berkembang menjadi kuat. Belum tentu dia harus menjadi besar, tapi paling tidak dia menjadi kuat. Nah, model yang pertama kita lihat di Jerman, di Jepang, di Korea,
di Cina, dan di negara-negara lain. Prancis misalnya, itu apa? Ada satu perusahaan yang besar, kayak di sini, saya kan berada di Stuttgart. Mercedes-Benz, kuat, dia itu ekspor kemana-mana. Dia ada supplier. Supplier itu dia memang supply, dia punya produk, jasa, teknologi kepada Mercedes-Benz. Makin kuat Mercedes-Benz, supply juga ikut kuat. Nah itu adalah supply itu seringkali mulai dari sebagai UMK. Tapi karena dia memang sukses bisa kerjasama dengan si prinsipal itu, si supply itu dari UMK menjadi kuat. Dan itu bisnis model itu ada di Jepang. Itu namanya Kei dan Ren. Jadi misalnya Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Toyota, Nissan, semuanya mempunyai kelompok, ada keluarga supplier mereka. Dan itu seringkali tidak dimiliki oleh si prinsipal. Jadi itu orang lain. Beda dengan Korea. Nah Korea itu beda. Cebol, kita tahu cebol ya. Si cebol itu karena dia serakah sekali rupanya. Dia itu supplier pun dia beli semuanya. Sehingga memang itu menyebabkan adanya kelemahan Korea dalam Krismon tahun 98. Karena kelihatan begitu cebolnya itu dia ekonomi di mana orang-orang yang bukan menjadi entrepreneur, tapi dia juga bisa hidup dengan layak, tidak menjadi entrepreneur. Jadi dapat gaji, fasilitas, juga dari segi fasilitas bukan saja dari perusahaan, tapi juga dari negara, yang bisa memberikan mereka satu kualitas hidup yang mencukupi buat dia dan keluarganya. Karena kalau kita lihat orang Jerman, ya kan tidak semua di sini ada entrepreneur, banyak kan orang yang dan tanda kutip biasa kan, tapi dia bisa karir, dia punya pendapatan yang cukup untuk dia bisa hidup dengan layak. Dia mungkin bisa 1 kali setahun atau lebih mungkin di Jerman urlaub kemana gitu ya. Dia juga bisa anaknya bisa sekolah di sini, kena uang sekolah di sini gratis ya, dan lain sebagainya. Dia public transportation bagus, jadi dia tidak punya cita-cita menjadi entrepreneur karena dia lihat, wah hidup saya memang sudah enak seperti ini. Ya kita harus membangun satu kualitas hidup yang sama seperti Indonesia. Ya. Memang perlu, ini jangka panjang ya, nggak bisa dalam 5-10 tahun ke depan. Tapi kan arahnya harus ke sana. Jadi kalau menurut saya, katakanlah satu unsur saja. Semakin bagus infrastruktur yang kita selalu keluhkan di Indonesia itu kita perbaiki, ya semakin tinggi kualitas hidup kita di Indonesia. Semakin bagus sistem pendidikan kita di Indonesia, misalnya sekolah atau juga universitas, semakin juga kualitasnya akan meningkat. Semakin bagus pelayanan dari segi medical gitu ya, bagus ya. Itu semua kan membuat orang nyaman dan senang tinggal di Indonesia, dan tidak semuanya nanti akan harus menjadi atau mau jadi entrepreneur. Karena kalau saat ini di Indonesia itu orang yang mempunyai hidup standar seperti itu hanya orang yang punya banyak uang. Padahal untuk itu kan tidak mesti seperti itu. Mestinya memang standard of living itu ada yang uang, ada yang juga memang disediakan oleh pemerintah. Tapi pemerintah harus punya uang dulu. Di Indonesia kan pajak, berapa persen yang bayar pajak? 10% kan? Dari tahun ke tahun bukannya naik, menurun. 2 tahun yang lalu masih 12,sekian%, sekarang sudah 10,sekian%. Jadi ya begitulah ya. Jadi saya cuma mau ceritakan bahwa saya jawaban kepada mencari satu kehidupan yang lebih baik ke depan bukan saja entrepreneur, itu benar. Tapi memang banyak sekali orang, memang ada yang murni suka, itu saya kira tidak sangat bagus. Tapi juga banyak yang terpaksa menjadi entrepreneur, karena kalau tidak, dia tidak melihat bahwasanya dia bisa hidup dengan layak dengan gaji yang mereka dapat dalam satu perusahaan. Apalagi sebagai peneliti. Peneliti kalau kita bekerja di universitas ya, ini sebagai contoh, karena banyak peneliti kita kan masih di lingkungan akademia. Gajinya berapa sih? Saya juga pernah kerja sebagai dosen di ITB, biarpun cuma 2 kali itu nggak sejuta nih, atau nggak ada sejuta 800.000. Tapi itu kan memang ngadanya cuma sekali atau 2 kali seminggu. Tapi tetap saja, itu kan bayar bensin aja ya cukup lah ya. Tapi ya begitulah kenyataannya, saya memang begitu. Jadi ada ketimpangan dari segi kualitas hidup yang membadai dengan apa yang kita dapat sebagai pendapatan. Jadi banyak orang yang punya side job, akhirnya seperti dosen, ya memang banyak ngobrol sini. Ya betul itu kan kenapa kita kayak gitu ya. Tapi itu adalah tantangan negara berkembang. Jadi jangan kita selalu menyalahkan, kita ini negara yang brengsek ini itu. Di negara lain juga seperti itu adalah sangat wajar gitu ya. Tapi ya memang kedepannya
kan pertanyaan tadi kan, namanya siapa tadi? Nidi. Mas Heri tadi kan pertanyaannya bagaimana? Apakah tidak ada jalan lain? Apa semua orang yang pulang harus menjadi entrepreneur? Saya kira tidak. Ada juga yang, tapi bagaimana bisa memperbaiki itu? Tadi kan saya cerita mengenai kluster yang kita sedang bangun. Salah satu hal yang juga kita perhatikan adalah bagaimana seorang peneliti yang kerja misalnya di Batam, ya, dia menemukan satu hal yang bermanfaat untuk membuat nanoteknologi, terapan nanoteknologi kepada buah mangga itu. Nanti kalau si ini sebagai contoh, ini belum pasti ya, tapi rancangannya adalah bahwasannya nanti ada semacam royalti yang harus dibayar oleh si pengusaha kepada institusi pengembangnya, ya. Misalnya kepada Batam misalnya. Di situ juga si peneliti juga harus bagi dengan institusi, ya kan, mungkin 50-50 lah. Saya nggak tahu. Tapi harus ada sistem yang memang disepakati bersama, bagaimana semua orang yang punya kontribusi juga dapat remunerasi atau dapat manfaatnya dari apa yang mereka bisa dapatkan bersama. Tapi itu ya memang sekuarnya seperti itu. Ada insentif macam-macam. Ya. Oke ya, mungkin terakhir. Ini masih ada dua aja kan? Tapi mungkin waktunya. Ya, oke. Dan sebenarnya saya senang sekali diskusi, tapi ya mungkin nanti PPI mungkin ada waktu nanti aja lah sama-sama nanti mungkin lagi ya. Saya tadi tertarik dengan dalam grup, apakah dalam proses pengembangan dan pembuatan itu melibatkan PTDI dan bagaimanakah kedudukan industri penerbangan ini di Indonesia, apakah secara realitas itu diharapkan menjadi ujung tombak industri Indonesia atau hanya sekedar eksistensi saja yang pertama? Pertama ini jelas ada kaitannya sama yang ini. Jadi perusahaan yang ada yang mengembangkan FR80 ada mungkin puluhan insinyur tapi bukan ratusan. Jadi untuk bisa melengkapi timnya nanti kalau sudah masuk ke dalam fase desain rinci. Saya mungkin harus mungkin tidak semua orang dari teknik penerbangan. Jadi kalau kita mendesain pesawat ada 3 fase. Fase pertama adalah konsep desain konsep. Ya. Jadi konsep dulu yang disepakati. Dan di situ interaksi dengan airlines itu sangat erat dengan pelanggan. Yang kedua itu desain awal. Disitulah juga masih bersama dengan airlines, tapi disitulah kalau konsepnya sudah matang, kemudian menjadi lebih rinci, tapi belum terlalu rinci. Jadi masih lebih rinci sehingga habis melalui fase desain awal itu kita sudah bisa pilih vendor. Jadi pesawat ini pakai engine dari GE atau pakai landing gearnya dari perusahaan A dan sebagainya. Setelah itu baru desain rinci. Nah itu nanti membuat yang tadinya cuma boleh dikatakan satu drawing, 3 drawing dan ada yang lebih rinci. Tapi nanti kalau di desain rinci itu membuat desain yang jadi kita punya gambar yang kita bisa bawa ke operator di mesin. Dia kan perlu tahu membuat part berdasarkan drawing, ya kan? Nah itu disitulah kita belum di situ. Disitulah diperlukan PDDI. Karena itu diperlukan ratusan insinyur yang nanti menjabarkan desain yang ada menjadi drawing per drawing yang menjadi bisa diwakilkan operator di mesin. Nah, itu kita belum di situ. Saat ini kita masih di desain awal, kita masih erat kerjasama dengan para airlines, tapi belum berakhir karena kita belum milih vendor. Jadi vendor itu saya kira paling lambat dipilih bulan April. Tapi saat ini belum. Dan itu kedudukannya industri penerbangan ini? Ya itu contoh aja. Saya kira saya tidak katakan ujung tombak itu, kita kan ujung tombak itu kan lebih ke istilah politis. Yang penting ada, yang bekerja lah gitu ya. Tapi sebagai contoh, bagi pertanyaan saya kepada Agia. Sekarang kita jujur aja, produk ini dari Indonesia manalah yang kita tahu yang dibuat di desain Indonesia? Teknis. Tadi Indomie. Ini nggak banyak kan? Jadi ya itu pertanyaan saya. Kenapa sih kita bangsa 250 juta orang, pasar begitu besar tidak ada banyak? Kalau negara-negara yang lain, katakanlah saya kemarin bulan April, saya kasih juga ceramah seperti di Austria, di kedutaan. Jadi ada PPI Austria, dan waktu itu jelas kalau Austria negara dengan 8 juta orang,
dia punya merek untuk membuat sepeda motor ada dua, KTM dan PUH ya. PUH mungkin sudah bangkrut tapi KTM masih ada. Di Indonesia kita 250 juta orang, saat itu ada. Coba. Kenapa? Ya itu saya nggak bisa jawab dan tidak mau jawab saat ini, tapi itu kan menjadi tanda tanya ya. Kenapa? Dan industrialisasi itu jelas ada kaitan dengan membuat produk. Jadi bukan saja berdagang atau bukan saja menggali, menanam bercocok tani dan mengekspor, tapi juga membuat produk dan bukan produk yang terkait dengan apa yang kita sudah punya. Banyak orang di Indonesia bicara mengenai hilirisasi dari hulu. Oh kita punya biji besi, kenapa sih kita nggak membuat produk-produk baja lainnya? Nanti turunan-turunan, jadi kita mulai dengan bijinya dulu. Menurut saya betul, boleh, tapi tidak cukup. Karena itu hanya menggambarkan proses kita melengkapi apa yang masih kurang ya. Karena kita sudah punya dari komoditasnya, kenapa kita tidak punya turunan-turunannya? Oke benar, tapi saya kira itu tidak cukup. Industrialisasi Indonesia tidak itu saja, tapi adalah berdasarkan apa yang kita perlu. Misalnya sepeda motor, tadi kan saya sudah cerita, kita tiap tahun ada 9 juta sepeda motor dijual di Indonesia. Kenapa? Karena satu aja merek di Indonesia, satu aja. Mungkin yang baru kayak e-bike, ya, kenapa tidak? Sekarang lagi banyak ribut mengenai LCGC ya, low cost green car gitu ya. Ya banyak katakan wah ini membuat lebih macet, ini BBM-nya dikonsumsi lebih banyak lagi. Betul, saya kira tidak salah. Tapi di lain pihak, jadi ada dua hal yang perlu dilihat. Kita memang Indonesia mau nggak mau, mungkin bukan LCGC, tapi mungkin ada yang lain. Pemikiran untuk membuat produk lokal tidak salah, menurut saya. Jadi di antara dua-dua ada bedanya juga. Kenapa nggak kalau Sri Mulyani katakan ya mendingan uang itu dipakai untuk infrastruktur, ya oke, benar. Tapi apa semuanya dipakai untuk infrastruktur? Ya itu kan lebih ke politik akhirnya. Tapi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin karena waktunya sudah. Nanti maaf sekali ini saya berat hati sekali karena ada PPI juga ada acara dan juga kita harus timeline supaya nanti Pak Ilham juga tidak ketinggalan agenda berikutnya. Jadi mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ilham Habibie atas tema yang diberikan.